Hari ini saudara saya akan mengulang dari khotbah saya, mengambil sebagian kecil dari khotbah saya kurang lebih 1,5 atau 2 tahun yang lalu. Saudara bisa cari di YouTube Goliath Has Fallen. Saudara, saya hari ini akan membagikan tentang Daud dan Goliath juga, saudara. Dahulu saya pernah berkhotbah tentang cerita Goliath dan Daud, di mana Daud mengalahkan Goliath, saudara. Kita sering mendengar cerita itu dari kecil. Cerita yang mungkin the main story ya. Salah satu the main story yang kita sering dengar berkali-kali khotbah itu. Kita sering melihat Daud dan kita diajarkan untuk menjadi Daud, saudara. Kita belajar untuk setia seperti Daud setia pada perkara kecil ketika dia menjadi seorang gembala domba. Belajar bahwa Tuhan memilih Daud bukan berdasarkan rupa atau apa yang ia punya, saudara. Nggak ada yang salah dengan hal itu, saudara. Kita bisa belajar dari khotbah itu, saudara. Tapi hari ini saya ingin mengajak saudara bahwa kita mungkin bukan Daud di cerita itu, saudara. Saya lebih sering mendapati diri saya di cerita itu bukan sebagai Daud, saudara. Bukanlah seorang Daud yang berani. Bukanlah seorang Daud yang setia pada perkara kecil. Saya berpikir that's not me. Bukan seorang Daud yang setia pada hal-hal kecil. Bukan seorang Daud yang bahkan percaya penuh kepada Tuhan. Ada momen-momen dalam hidup saya kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Bukanlah seorang Daud yang bahkan bisa mengalahkan Goliath, saudara. That's not me. Saya nggak tahu dengan saudara. Tapi saya lebih sering. Saya merasa saya bukan Daud. Never be a Daud. Tapi seringkali saya mendapatkan diri saya adalah seperti orang Israel. Di cerita itu, saudara. Orang Israel yang ketakutan di tengah cemoohan orang Filistin. Orang Israel yang penuh dengan kelemahan dan tidak ada iman yang kuat kepada Tuhan, saudara. Orang Israel yang memandang rendah Daud karena dia masih kecil dan masih muda, saudara. Orang Israel yang awalnya tidak percaya kepada Daud bahwa ia bisa mengalahkan Goliath. Saudara mungkin berpikir, saudara harus menjadi seperti Daud, saudara. Saudara harus punya iman yang besar. Saudara harus mengalahkan Goliath, saudara. Tapi yang mungkin kebanyakan terjadi dalam hidup kita. Aku gak bisa seperti Daud. Aku gak bisa mengalahkan Goliathku. Sudah berpuluh-puluh tahun aku hidup sebagai orang Kristen. Dan masih ada Goliath yang mengintimidasi aku seumur hidupku. Aku gak punya ketaatan seperti Daud. Menggembalakan domba, 2 atau 3 ekor kambing domba sepanjang hidupnya, waktu masa mudanya. Tuhan ini apa, kecil banget. Tapi Daud taat, sedangkan saya mungkin gak taat, saudara. Kita stres karena kita berusaha untuk menjadi Daud, saudara. Kita merasa kalah karena tidak punya karakter seperti Daud. Kita berulang kali mendengar bagaimana Daud mengalahkan Goliath. Tapi jujur, kita seakan-akan gak pernah mengalahkan Goliath kita, saudara. Saya ingin declare bahwa hari ini kita bukan Daud, saudara. Kita lebih sering menjadi orang Israel yang berdiri ketakutan, yang tidak melakukan apa-apa. Kita lanjutkan cerita ini, saudara, dengan kacamata yang baru, dengan perspektif yang baru. Lalu siapa Daud di cerita ini? Daud merupakan gambaran dari seseorang di perjanjian baru. Daud adalah seorang gembala. Siapa gembala yang mendeklar diri sebagai gembala di perjanjian baru? Di Yohanes 10 ayat 11 Yesus berkata, akulah gembala yang baik, saudara. Daud adalah sebuah picture of Christ, saudara. Kalau saudara ingat, saudara, Daud adalah the anointed one. Orang yang diurapi, saudara. Dia satu-satunya orang Israel yang pada saat itu
diurapi Tuhan oleh Samuel, oleh minyak dari tanduk domba, saudara. The Anointed One, itulah julukan yang dimiliki Daud. Saudara tahu Christ dalam bahasa aslinya memiliki arti The Anointed One, saudara. Masih banyak hal yang saya bisa bawakan tentang Daud adalah gambaran tentang Yesus. Cuman hari ini saya nggak mau kita bahas itu banyak-banyak, saudara. Tapi ada hal yang lebih penting untuk saudara dan saya mengerti bahwa kita adalah orang Israel dalam cerita itu, saudara. So kita baca, saudara, di 1 Samuel 17 dengan perspektif yang baru, saudara. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang garis bawahi di tanah Yehuda. Ada orang Filistin memasuki tanpa izin untuk berperang untuk orang Israel, kepada orang Israel, dan berkemah antara Soko dan Asega di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar, a champion dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat dari Gat, sebuah kota yang sangat besar di Filistin. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 shikal tembaga. Dan dia memakai penutup kaki dari tembaga. Dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Dan mata tombaknya itu 600 shikal. Besi, garis bawahi kata besi beratnya. Dan seorang membawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang, dan biarlah ia turun mendapat kehendakku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang melawan seorang." Dan inilah yang sering terjadi di ayat berikutnya dalam hidup kita. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Dalam hidup kita, saudara, seringkali kita merasakan ketakutan. Ada sesuatu yang memanggil-manggil kita di dalam pikiran kita. Yang membuat kita tidak damai. Yang membuat kita takut. Dan mungkin bukan cuma satu hari, saudara. Saudara sudah mungkin mengalami, saudara, bahwa berhari-hari, berbelas-belas tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Bahwa kekhawatiran itu tidak berhenti dalam hidup saudara. Mungkin ketika bangun pagi, saudara, begitu kita melek, saudara. Hal pertama yang mungkin ada suara dalam pikiran kita adalah, bagaimana aku bisa membayar cicilanku? Bagaimana aku bisa supaya bisnis ini berjalan? Bagaimana supaya penyakit saudara bisa sembuh? Pikiran itu datang mungkin bukan di pagi hari, mungkin di malam hari. Saya mengalami di pagi hari, saudara, ketika melek. Saya lihat istri saya udah gak ada kemana gitu, udah gak ada. Oh ternyata nganterin anak sekolah, saudara. Disitulah saya tidak punya kedamaian, saudara. I'm just joking. Perhatikan ayat tadi, saudara. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit di sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Orang Filistin, kalau kita lihat cerita tadi, memasuki tanah orang Israel, saudara. Orang Filistin di bukit sebelah sini, orang Israel bukit sebelah sana. Lalu Goliat datang di tengah-tengah mereka, yaitu di
lembah, saudara. Ia berjalan di lembah. Dari dasar lembah ia menantang orang Israel, saudara. Dari dasar lembah Goliat membuat orang Israel ketakutan, saudara. Pernahkah saudara merasa, saudara, bahwa orang Israel ada di gunung, ada di bukit, saudara. Sesuatu tempat yang tinggi yang mungkin aman. Tapi orang Israel ketakutan. Pernahkah saudara merasakan ketakutan ketika saudara ada di gunung? Ketika mungkin finansial saudara sebenarnya aman-aman saja. Tapi bangun pagi hari, saldomu berkurang. Pernahkah saudara sehat-sehat saja. Lalu tiba-tiba bangun pagi pikiran saudara berkata, naik 5 kilo. Oh, my gosh, amen. Pernahkah saudara merasa bahwa saudara udah di tempat yang aman, tapi tidak pernah pikiran ketakutan itu seakan-akan hilang, saudara. Karena dari pikiran kita, saudara, ada Goliat memanggil, ada ketakutan yang memanggil, come here, turun ke sini. Dan kita takut lembah, saudara. Kita semua takut lembah, saudara. Kita semua takut miskin. Kita semua takut sakit, saudara. Ada yang gak takut miskin, saudara? Saya takut, saudara. Saya merasakan juga, saudara, berapa waktu ini, kurang lebih 2 bulan yang lalu, everything is good, saudara. Everything is fine, saudara. Ada Goliat yang berkata dalam pikiran saya, keuanganmu berturun ini. Kesehatanmu turun. Saya merasakan ini setiap bangun tidur, saudara. I don't know about you, saudara. I don't know about you. But it's real for me. It's real for me. Everything seems fine. Tapi ketakutan itu seakan memanggil saya. Dan kita takut akan lembah itu. Karena kita pikir, saudara. Di dalam lembah kita akan miskin. Karena kita pikir di dalam lembah kita akan sakit. Karena kita pikir di dalam lembah bisnis kita akan berantakan. Tapi saya di tengah ketakutan itu, saudara, saya sadar akar dari ketakutan saya dan juga saudara mungkin. Kita berpikir bahwa tidak ada Tuhan di lembah. There is no God in the valley. That's why kita takut. It's very easy, saudara. Sangat gampang ketika kita di atas gunung. Ketika kita ada di finansial yang baik. Oh, Tuhan ada, Tapi ketika kita kena COVID, saudara. Tuhan ada gak ya? Katanya Tuhan mau melindungi aku. Panah dan busur tidak kena. Tapi aku COVID, mana Tuhan? Di finansial kita, saudara. Kita dapat proyek besar, saudara. Kripto naik. Ada Tuhan di kripto. Sekarang kripto turun. Gak ada Tuhan di kripto, saudara. Seperti yang saya bilang tadi, saudara. Di dalam lembah kita gak ada kedamaian. Di atas gunung kita juga tidak ada kedamaian, saudara. Di posisi baik kita berpikir ada Goliat yang membuat kita turun. Di dalam lembah kita berpikir gak ada Tuhan. Dua-duanya gak enak, saudara. That's why tadi Daud berkata, di Mazmur berkata, 1 hari di pelataranmu lebih baik daripada 1000 hari tempat lain, saudara. Tapi ada satu hal yang menarik di perjanjian lama, saudara. Ada satu hal yang menarik. Saya ingin bacakan di kisah yang berbeda. Kita lompat sebentar. Di 1 Raja-Raja 20 ayat 28 versi Inggrisnya saya akan bacakan. And a man of God came near and said to the king of Israel, thus said the Lord, because the Syrians have said, the Lord is a God of the hills, but he is not God of the valleys. Musuh-musuh Israel atau bahkan orang Israel sendiri mengasumsikan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang ada di gunung. Di dalam lembah tidak ada Tuhan. That's why orang Syria mereka set perang mereka di lembah, saudara. Bangsa lain menganggap Tuhan cuma ada Tuhan di gunung. Orang Filistin menganggap Tuhan adalah Tuhan yang ada di gunung, bukan lembah. Demikian juga orang Israel, saudara. That's why mereka takut lembah. Mungkin terjadi dalam hidup kita sekarang. Kita juga takut lembah, saudara. Goliat menantang Israel di lembah. Dan Israel menganggap lembah adalah tempat yang menakutkan. Karena mereka melihat bahwa kita sering lihat
Musa dipanggil Tuhan di gunung. Mungkin gak salah juga karena Tuhan sering bercerita bahwa Tuhan menampakkan diri di gunung, saudara. Karena sama seperti kita, ada Tuhan di gunung, yes. But remember, saudara, iblis berusaha membuat kita takut. Pikiran kita berusaha untuk membuat kita takut seakan-akan tidak ada Tuhan di lembah, saudara. Nggak ada Tuhan di masa-masa sulit. Tidak ada Tuhan di masa resesi ekonomi. Tidak ada Tuhan di saat bisnis saudara sulit. Dan mungkin saat ini kita termakan omongan iblis. Kita takut masuk lembah. Kita takut, saudara. Kita harus diakui, kita takut masuk lembah, saudara. Kita takut miskin, kita takut susah, saudara. Kita takut sakit, saudara. Tapi perhatikan hal ini baik-baik, saudara. 1 Samuel 17 ayat 41. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri, dalam bahasanya walk. Goliat walk. Menghampiri Daud, di depannya orang yang membawa perisai dan orang yang membawa perisainya. Ayat 48, ketika orang Filistin itu bergerak maju, walk, untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari. Segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Goliat, walk. Ketakutan dalam hidupmu, walk. Iblis dalam hidupmu, walk di dalam lembah. Tapi Tuhan berlari ke dalam lembah. Tuhan berlari, iblis berjalan. Tuhan berlari, saudara. Tuhan berlari ke dalam lembahmu. Seakan-akan Tuhan berkata, I'm a God of your valley. Aku Tuhan di lembahmu. Aku Tuhan yang berlari terlebih dahulu ke dalam lembahmu, saudara. That's why, saudara, that's why Daud berkata di Mazmur 23 ayat 4. Kita balik sebentar, Daud, dari perspektif Daud sebagai seorang manusia, saudara. Psalms 23 verse 4. Even though I walk through the valley. Ayat yang terkenal, saudara. Through the valley of the shadow of the death. Garis bawahi kata shadow, saudara. I fear no evil. Artinya apa, saudara? Daud berkata ayat ini. Daud menuliskan ayat ini. Karena pada zaman dahulu konotasi kata valley itu sangat menakutkan. That's why Daud mengafirmasi. Hey, jangan takut valley. Karena valley bukan valley of the dead. Tapi valley of the shadow of the dead, saudara. Dan kita tahu bahwa shadow cannot kill us. Bayangan gak bisa membunuh kita. Bayangan gak bisa menyakiti kita. Tapi bayangan bisa membuat saudara takut, saudara. Something like Goliath did, saudara. He is only the shadow, saudara. Coba saudara pikir dengan logika, saudara. Goliat 40 hari, 40 malam. Goliat adalah gambaran iblis, saudara. 40 hari, 40 malam. Goliat hanya bisa memaki. Goliat hanya bisa berteriak, saudara. Goliat hanya bisa membuat takut. Kalau dia benar-benar kuat, saudara. Dia harusnya bisa kalahkan masa Israel. Tapi Goliat gak bisa. Ketakutanmu gak bisa menghancurkanmu. Goliatmu gak bisa menghancurkanmu. Oleh sebab itu, saudara, ingat hal ini. Ketika saudara dipancing oleh ketakutan saudara untuk datang ke lembah. Di dalam lembah tidak ada maut. Di dalam lembah hanya ada shadow yang bisa membuat saudara takut. Oleh sebab itu, saudara, oleh sebab itu Tuhan berkata di perjanjian baru, kamulah terang dunia. Kamulah terang dunia. Kamu gak perlu takut untuk masuk ke dalam lembah. Karena the shadow gak akan ada. Kenapa? Kamu itu terang. Shadow seberapa gelap pun ruangan ini kalau lampu dimatikan. Ketika saya menyalakan satu lampu. Kegelapan sirah, there's no shadow can harm you. Gak ada bayangan yang bisa menyakiti engkau, saudara. Kenapa? Karena Tuhan berlari di dalam lembah itu.
For God is on the mountain, is still God in the valley, saudara. Tuhan yang ada di atas gunung adalah Tuhan yang ada di lembahmu, saudara. Bahkan Yesus berkata, saudara, di Yohanes 4 ayat 21. Kata Yesus kepada orang Samaria itu, percayalah kepada aku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung dan juga bukan di Yerusalem, gak di atas gunung, gak di plains atau dataran rendah. Tapi saatnya akan datang, sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ya, ketika Yesus mati, saudara, ada roh yang dicurahkan. Kebenaran, ketika Yesus mati, engkau dibuat benar, saudara. Jadi saudara bisa menyembah. Yesus berkata, engkau gak perlu menyembah Allah di gunung. Engkau gak perlu menyembah Allah di lembah. Sebab dia ada di gunung. Sebab dia ada juga di valley. Sebab dia ada juga di kantormu. Sebab dia ada juga di finansialmu yang buruk. Sebab dia ada juga di bisnismu yang hancur. Sebab dia ada juga di tengah-tengah COVID melindungi saudara. Jadi jangan takut lembah, saudara. Ketika saudara mengetahui kebenaran ini, saudara, jangan takut lembah, saudara. Jangan takut lembah. Karena Tuhanmu sedang berlari mendahului engkau menuju ke lembah. Di dalam lembahlah justru engkau melihat sebuah kemenangan, saudara. Perhatikan ayat tadi, saudara. Kalau tadi orang Israel orang Israel ketakutan oleh karena lembah, sebuah konotasi lembah yang begitu buruk, saudara. Ada satu hal lagi yang membuat bangsa Israel lebih ketakutan, saudara. And this is more real, saudara. This is more frightening, saudara. Bisa dilihat oleh mata. Di 1 Samuel 17 ayat 4. Lalu tampillah seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya. Dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Dan memakai penutup kaki dari tembaga. Dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti tukang tenun dan matanya tombaknya itu 600 sikal besi, saudara. Saudara perlu tahu bahwa di dalam Alkitab sangat jarang dituliskan detail dari peralatan dan senjata dari musuh, saudara. Terlebih pada zaman itu, era di mana bangsa Filistin mulai memasuki the Iron Age atau zaman besi, saudara. Mereka unggul dalam peralatan, mereka unggul dalam senjata. Sedangkan Israel, mereka tidak mempunyai senjata yang dari besi. Hanya beberapa orang aja, petinggi-petinggi, salah satunya Saul dan Yonatan, mempunyai baju zirah dan senjata. Bahkan di 1 Samuel ayat 1 Samuel 13 ayat 19. Next, seorang tukang besi atau blacksmith tidak terdapat di seluruh negeri Israel. Sebab orang Filistin berkata, jangan-jangan orang Ibrani membuat pedang atau tombak. Jadi semua orang Israel harus pergi kepada orang Filistin untuk mengasah mata bajaknya, beliungnya, kapaknya atau aritnya masing-masing. Jadi bangsa Filistin saat itu memonopoli besi. Orang Israel untuk mengasah alat-alat, tadi disebutkan bukan pedang yang diasah, alat-alat pertanian yang diasah di bangsa Filistin dan mereka harus bayar kepada orang Filistin. Jadi gak ada tukang besi di seluruh Israel. Kalau mereka mau mengasah alat pertanian aja, mereka harus datang ke Filistin, saudara. Jadi kebanyakan orang Israel, senjata yang dipunyai oleh orang Israel pada saat mereka mau bertempur, saya bisa bayangkan, mereka cuma punya cangkul, saudara. Mereka cuma punya alat-alat pertanian untuk mereka berperang. Saya bisa bayangkan musuh kita punya pedang besi, ketopong tembaga kepala, baju zirah. Sedangkan kita orang Israel cuman punya alat-alat pertanian, saudara. Jadi kebayang rasa takutnya. Saya tahu the technology disadvantage inilah yang membuat bangsa Israel terlebih ketakutan, saudara.
Mungkin sama seperti pahlawan kita zaman dulu. Pahlawan Indonesia, bambu runcing. Mengalahkan yang bubuk mesiu, saudara. Tapi Tuhan buat menang. Tuhan buat menang, saudara. Kasih karunia Tuhan untuk Indonesia gak main-main, saudara. Mungkin sama seperti kita, saudara. Kita melihat, wah, resesi ekonomi begitu real, saudara. Senjata musuh begitu real, saudara. Bensin naik. Di Indonesia harganya bensinnya naik. Tes. Engkau melihat kompetitor bisnismu begitu mempunyai modal yang besar. Sedangkan engkau cuma punya motor mungkin. Kau cuma punya modal yang sedikit. Dalam kompetisi bisnis engkau melihat musuhmu begitu mempunyai advantage, sebuah keuntungan. Sedangkan engkau gak punya apa-apa. Engkau melihat perusahaan di tempatmu bekerja membutuhkan orang yang ahli. Sedangkan engkau bukan orang yang ahli. Mungkin karena engkau baru lulus kuliah, saudara. Di dalam benak manusia kita gak punya apa-apa untuk menghadapi senjata musuh. Dan mungkin ketika kita berdoa sama Tuhan, inilah respon kita ketika kita berdoa sama Tuhan. Di 1 Samuel 17 ayat 38. Lalu Saul, next. Oke. Salah, bukan ini. Oke, saya bacakan aja. 1 Samuel 17 ayat 38. Lalu Saul mengenakan baju perangnya. Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepala Daud. Dan dikenakan baju zirah kepada Daud. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian dia berikhtiar berjalan. Sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul. Aku gak dapat berjalan dengan memakai ini, saudara. Saul mengenakan semua perlengkapan yang dia anggap hebat. Yang dia anggap Daud perlukan, saudara. Sama seperti kita, saudara. Kita memakaikan Tuhan baju sirah kita. Kita memakaikan Tuhan ketopong tembaga kita. Kita mengekspektasikan Tuhan jawab doa kita dengan cara yang kita pikir terbaik, saudara. Baju sirah aku, Tuhan, kau pakai. Ketopong tembaga aku, engkau pakai. Kau jalan, Tuhan, maju ke medan perang. Tapi Daud berkata, aku gak dapat jalan pakai ini. Dan kita kecewa. Karena kita pikir Tuhan akan berjalan dan berperang untuk kita dengan cara kita, saudara. Tapi Tuhan gak butuh itu semua, saudara. Tuhan cuma butuh batu. Tuhan cuma butuh batu. Batu dilambangkan. Who is the rock? Jesus, saudara. Di Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Oleh sebab itu Tuhan berkata di ayat ini, rancanganku bukan rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Jadi jangan batasi Tuhan dengan kepintaran kita. Jangan batasi Tuhan dengan baju perang kita, dengan pengalaman kita. Jangan batasi Tuhan dengan cara kita, saudara. Meskipun resesi di depan matamu, meskipun penyakit di depan matamu, meskipun ancaman di depan matamu, kau melihat senjata yang begitu hebat, saudara. Dan inilah janji Tuhan untuk saudara. Di Yesaya 54, next. No weapon, no weapon, no COVID. Tidak ada resesi, tidak ada finansialmu yang buruk. Tidak ada penyakit yang bisa menghancurkan saudara dan saya. Tidak ada kegagalan di masa lalu yang akan menghancurkanmu. Tidak ada trauma di masa lalu yang akan menghancurkanmu. Tidak ada finansialmu yang buruk yang bisa menghancurkanmu. Because there is no weapon. Gak ada senjata musuh yang begitu hebat. Gak ada senjata musuh yang begitu advantage, saudara. Bisa menghancurkan engkau dan saya hari ini, saudara. Filistin dengan segala kemajuan teknologi. Minum dulu. Gak mampu mengalahkan Israel. Dia cuma bisa berkoar-koar 40 hari. Gue punya senjata. Gak bisa buat mati bangsa Israel, saudara. Gak bisa. Ada Daud di situ. Ada Tuhan di situ.
Tapi saudara lihat saudara kelanjutannya. Tuhan berperang di lembah. Terus Tuhan berkata, no weapon yang bisa membuat engkau hancur. Tapi Tuhan gak berhenti di situ saudara. Perhatikan hal ini saudara. Di Samuel 17 ayat 52. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak. Lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gad. Gad tahu di mana? Yang saya bilang tadi, kota paling besar di bangsa Filistin. Dan sampai pintu gerbang Ekron. Ekron salah satu kota terbesar juga. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang-orang Filistin berkelimpangan di jalan ke Saraim sampai Gad dan sampai Ekron. Kemudian pulanglah orang Israel dari pemburuan hebat atas orang Filistin. Lalu garis bawah ini menjarah perkemahan mereka. Setelah Daud mengalahkan Goliat, orang Israel mengejar orang Filistin. Ingat, tadi kita baca, orang Filistin ada di tanah Yehuda. Orang Filistin masuk tanpa izin di tanah orang Israel, saudara. Tapi Tuhan gak cuma membuat bangsa Israel bertahan, saudara. Orang Israel bahkan mengejar orang Filistin sampai dekat Gad dan pintu gerbang Ekron. Orang Israel yang tadi takut akan lembah, saudara. Mereka mengejar orang Filistin, bukan hanya ke lembah. Tuhan buat orang Israel bukan hanya mereka menang di lembah, saudara. Tapi Tuhan buat orang Israel meninggalkan tanah Israel, masuk ke tanah musuh, mengalahkan orang Filistin, saudara. Yang artinya apa? Tuhan gak membuat engkau cuma bertahan dalam hidupmu. Tuhan membuat engkau gak cuman aku menang di daerahku. Tapi Tuhan buat engkau menang di daerah musuh. Dia gak cuma membuat engkau gak takut lembah lagi. Bagi Tuhan lembah, it's easy for you untuk menguasai. Aku mau bawa engkau lebih dari sekedar lembah. Aku bawa engkau ke tanah musuh. Dan kau akan aku buat menang. Engkau mengalahkan orang Filistin, saudara. Sama dalam hidupmu, saudara. Tuhan bawa engkau memasuki teritori orang Filistin. Memasuki teritori musuhmu, saudara. Oleh sebab itu kita bisa ngomong. Kita bisa berbicara dalam diri kita sendiri. Hei maut, di mana sengatmu? Aku masuk teritorimu. Aku masuk teritorimu. Aku masuk ketakutanku. Aku akan hajar ketakutanku. Sama seperti Daud berkata kepada Goliat, aku akan membunuh engkau. Akan memotong kepalamu. Dan aku membuat mayatmu jadi bangkai. You and me hari ini. Kita bisa merasakan kemenangan karena Daud datang ke lembah. Dan membuat kita bersorak-sorai. Mengejar musuh. Tapi ada yang bukan hanya itu. Tuhan buat orang Israel masuk lembah, bahkan ke tanah orang Filistin. Tapi ada satu lagi, kita bahas tadi lembah dan senjata, saudara. Ayat 53, kemudian pula orang Israel dari pemburuan hebat. Setelah Tuhan buat mereka menang akan Filistin. Membantai mereka, Tuhan membuat mereka menjarah perkemahan mereka. Apa yang mereka jarah? Weapon, saudara. Senjata, harta, weapon yang dari besi. Ketika orang Israel hanya punya alat pertanian, Tuhan berkata bangsa Israel, aku gak mau kamu punya alat pertanian aja. Aku mau kamu punya a new weapon. Tuhan berikan orang Israel a new weapon dari besi. Sesuatu yang mereka tidak layak, yang mereka tidak bisa produksi. Tuhan berikan cuma-cuma untuk orang Israel, saudara. Yang artinya apa, saudara? Mungkin resesi yang tadinya membuat engkau takut, malah menjadikan engkau kaya, saudara. Mungkin yang tadinya engkau pernikahanmu buruk, hari ini engkau bisa mengenal pasanganmu lebih dalam. Mungkin hari ini engkau sakit. Ada hal-hal yang mungkin saya belum mengerti mengapa Tuhan izinkan terjadi. Tapi Tuhan buat itu semua dari sesuatu yang tidak engkau punya. Jadi engkau punya oleh karena kasih karunia Tuhan. Saudara. Mungkin kau hari ini bisnismu buruk. Tapi mungkin Tuhan izinkan terjadi, saudara. Oleh karena kesulitan.
Engkau diberikan pengalaman yang baru, experience yang baru saudara. Cuma-cuma dan there's no weapon can harm you. Gak ada senjata yang bisa menghancurkan engkau saudara. Tuhan gak hanya membuat engkau bertahan di ketakutanmu. Tuhan buat engkau conquer ketakutanmu saudara. Tuhan berkata seakan-akan ke Israel, kamu takut lembah? Aku buat menang engkau di lembah. Engkau gak punya senjata. Aku buat engkau punya senjata. Engkau ketakutan. Setiap orang Israel di awal kita lihat mereka ketakutan 40 hari 40 malam. Tapi di terakhir mereka bersorak-sorai saudara. Engkau takut akan finansialmu. Tuhan buat menang di finansialmu. Engkau gak punya keahlian. Tuhan buat engkau expert di bidangmu saudara. Saya boleh panggilkan tim musik untuk maju. Saya akan tutup dengan ini saudara. Rada panjang dikit, belum penutup banget gitu ya. Daud mengalahkan orang Filistin sendirian. Tanpa campur tangan orang Israel. Daud single-handedly mengalahkan orang Filistin. Dan inilah yang terjadi. Saya ulang lagi, kita baca lagi dengan perspektif yang berbeda saudara. Maka bangkitlah orang Israel dari pemburuan hebat atas orang Filistin lalu, next. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda, mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin. Artinya apa saudara? Orang Israel tidak bergerak untuk menang. Orang Israel gak bergerak untuk perang. Orang Israel bergerak karena sudah menang saudara. Karena sudah menang saudara. Karena peperangan sudah dimenangkan single-handedly oleh Daud saudara. Orang Israel bergerak karena Daud sudah menang. Sama seperti hidup saudara. We don't fight to win. Next. We don't fight to win. We fight with the winner saudara. We fight with the winner saudara. Hari katakan kepada ketakutanmu, there's Jesus. There's Jesus. Saya nggak takut. Dunia mengajarkan kamu harus menang. Kamu harus jadi pemenang. Seminar-seminar, saudara bagus ikuti seminar-seminar itu. Tapi saudara harus tahu bahwa kekristenan is all about Jesus saudara. Dunia mengajarkan harus menang. Kamu harus lebih baik daripada orang lain. Kalau kata orang Singapura bilang kiasu. Kamu harus menjadi nomor 1. Dunia mengajarkan demikian saudara. But listen. Berjalan dengan pemenang lebih penting ketimbang jadi pemenang. Berjalan bersama Yesus lebih penting ketimbang kita memenangkan banyak proyek saudara. Saudara menang banyak proyek, good. Tapi saya bisa jamin, garansi saudara. Karena saya alami. Ketakutan masih ada. Ketakutan masih ada saudara. Dan kita gak bisa tidur dengan nyenyak saudara. Uang gak bisa membuat kita tidur dengan nyenyak. But walk with the winner. Itulah kedamaian yang Tuhan mau berikan dalam hidup kita saudara. Berjalan dengan sang champion lebih penting saudara. Next ayat 10 sebelumnya kita tarik awal. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang. Berikanlah kepadaku seorang. Supaya kami berperang seorang lawan seorang. Remember, Goliat adalah seorang champion. Bahasa Indonesia pendekar gitu, kayak kurang pas gitu. Champion, pemenang. Dan dia berkata, berikan kepadaku seseorang. Dia berkata, berikan kepadaku seorang champion juga dari negerimu. Berikan seorang champion, seorang. Saya ingin bertanya kepada saudara. Ketika setiap pagi ketakutan atau setiap malam ketakutan menghampirimu. Siapa seseorangmu? Your money? Your business? Your parents? Your self-effort, your strength, rumahmu, mobilmu, your mom,
Who is your champion? Who is your champion, saudara? Kalau ada Goliat menyerangmu, kalau ada rasa takut menyerangmu, kalau ada keadaan yang tidak mengenakan menyerangmu, memasuki tanahmu, ada seorang yang siap maju untuk engkau. And it's Jesus. And it's Jesus. Our Jesus has risen. Your Goliath has fallen, saudara. Our Jesus has risen. Next. Ini anti klimaks banget nih. Our Jesus has risen. Tuhan udah menang. Saudara gak perlu perang. Saudara tinggal maju bersama dengan pemenang. Saya boleh ajak saudara untuk bangkit berdiri. I invite you to walk with the winner. Supaya saudara tidak perlu takut dalam ketakutan saudara. Sedikit testimoni saudara. Sedikit testimoni. It's real. Ini terjadi dalam hidup saya kurang lebih 2-3 bulan ini. It's getting better now. It's getting better now. Enggak sampai gimana enggak gitu. Tapi setiap pagi saya merasakan ketakutan saudara. Gimana kalau anak saya gak bisa kuliah? Gimana kalau istri saya gak bisa saya berikan yang terbaik? Gimana kalau saldo saya kurang? Setiap pagi pikiran itu ada di atas kepala saya, saudara. Pikiran itu ada di atas kepala saya. Berbulan-bulan, 2 atau 3 bulan. Until one day, saudara. Until one day, I know how to. Sehingga suatu hari pikiran itu udah gak ada lagi, saudara. Saat itu, saudara, saya dihadapkan oleh ada 2 pilihan. Tidak salah, saudara. Tidak salah untuk pikiran ada di atas kepalamu. Tapi salah ketika kita membiarkan ketakutan itu ada di kepala kita, saudara. Masuk dalam kepala kita. Saya mempunyai 2 pilihan. Saya berkata sama Tuhan. Saya berkata kepada ketakutan itu. Ada Yesus. Ada Yesus. Setiap pagi saya mempunyai 2 pilihan. Saya mau mengikuti pikiran saya. Atau saya mau berkata kepada diri saya. Dan kepada ketakutan ada Yesus. Sesimpel itu. There's 3 words. There's 2 words saya. Ada Yesus. Don't worry my soul. There's Jesus. Ada Yesus. Kalau Tuhan sudah membawa saya dan saudara dari masa muda kita, saudara. Dari masa muda kita, saudara. Saya gak tahu saya harus ngomong ini atau enggak, saudara. But I just feel. Kenapa Tuhan jadikan saya hari ini mungkin salah satu pastor di tempat ini, saudara. Waktu kecil saya ingat benar, saya di gereja Katolik saat itu. Saya jatuh umur sekitar 4 atau 5 tahun, tapi that memory keeps ada di kepala saya. Saya jatuh berdarah di parkiran mobil. Saya teriak sama papa mama saya. Saya mau lihat Tuhan. Saya pikir Tuhan itu real gitu, bisa dilihat, ada fisiknya gitu. Dan kalau di gereja Katolik ada patung Yesus ya, ada patung Yesus. Saya punya pikiran, ada Tuhan di balik itu, ada ruangan di situ ada Tuhan. Saya teriak, saudara. Saya nangis, saya teriak gitu. Saya nggak bisa ingat yang hal-hal lain, tapi saya ingat hal itu. Dan Tuhan hargai itu. Tuhan hargai itu. Tuhan hargai juga dalam hidup saudara dan saya hari ini. Ketika saya pikir, ketika ada ketakutan menyerang, ada Yesus. Don't worry. Tuhan hargai. That's 2 words in your life. Ada Yesus. Don't worry. Ada Yesus. Don't worry. Your Jesus has risen. Your Goliath has fallen.